사진 지워요, 빨리. 괜찮다니까요. 내가 안 괜찮다고요. 지우라니까. 걱정하지 마요. 뭐 내가 이상한 성인 사이트 같은 데 올릴까봐 그래요? 성인 사이트? 나 이 사람이 빨리 줘요. 사진 지워요, 얼른. 사진 지우. 진짜 뺏어요. 진짜로. 줘요, 빨리. 달라니까. My Man is Stupid berlanjut ke episode 3 yang mana cerita diawali dengan Baekhyun memeriksa keadaan Sang-hyuk yang ternyata tidak terluka sedikit pun. Hal ini membuatnya senang bukan kepalang, hingga tanpa sadar dia memeluk dan mencium pipinya, yang kemudian membuat keduanya terkejut. Dia bertanya tentang pria yang menyerangnya. Sang-hyuk berpendapat mungkin pria itu adalah penguntit Baekhyun karena dia populer di kalangan pria. Dia pun memperingatkan Baekhyun untuk tidak menggunakan jalan pintas yang sepi tanpa penerangan terutama di malam hari. Baekhyun bertanya kepada Sang-hyuk mengapa melewati jalan sepi seperti dirinya. Sang-hyuk berbohong dengan berkata akan membeli baba di restoran yang berada di gang. Padahal sebenarnya dia mengikuti Baekhyun secara diam-diam. Baekhyun kemudian mengajaknya untuk memeriksa apakah tujuan mereka sama, karena menurutnya mereka berdua memiliki banyak kesamaan yang artinya berjodoh. Sang-hyuk memilih restoran babat sapi asli dan Baekhyun pun memilih sepertinya. Keduanya terus berbohong hingga tak mampu lagi melakukannya. 아까는 원조라면서요? 진짜한테 뻥 한번 쳐본 거예요. 저도 뻥 한번 쳐본 겁니다. 저는 실은 원조입니다. 그래요? 나도 원조인데. Pada akhirnya Baekhyun menyuruhnya masuk ke restoran pilihannya dan mereka pun berpisah. Baekhyun mengikutinya masuk untuk berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkannya. Baekhyun kemudian menemui temannya yang sudah menunggu di restoran babat yang berbeda. Dia menceritakan pertemuannya dengan Tuan Superman tentang bagaimana dia tidak terluka saat menyelamatkannya. 지루한 순간 어떤 남자가 슈퍼미스로 뿅하고 나타나서 날 구해줬거든? 그 스토커를 딱 잡아서 Dia merasa yakin bahwa Sang-hyuk adalah pria yang telah ditakdirkan untuknya, tapi temannya menyuruhnya menyelesaikan pendakian gunung yang ke-1000. Dia juga mengingatkannya untuk memberitahu Dewa Gunung tentang pria yang diinginkannya. 동안 열심히 정확하게 이상형을 그려. 내 이상형은 이겁니다. 확실하게 의사표시를 해야겠지. Adegan kemudian beralih ke kantor polisi, di mana para detektif sedang membagi tugas mereka melihat rekaman CCTV untuk menemukan saksi terakhir. Baekhyun saksi yang mereka cari, namun mereka belum mengetahuinya. Jae-hee kemudian mendapati bahwa saksi turun dari bus tanpa menggunakan payung. Keesokan harinya, Baekhyun mendaki gunung dan memberitahu Dewa tentang pria idamannya. Dia menyebut nama Sang-hyuk. Sayangnya, dia lupa membawa fotonya untuk ditunjukkan kepada Dewa. 제 이상형을 말씀드릴게요. 이름이 천상혁이에요. 천상혁. Dalam perjalanan ke bawah, dia menemukan restoran langganannya sudah hangus terbakar dan pemiliknya meninggal. Sementara itu, detektif diberitahu bahwa pemilik restoran mati overdosis obat tidur. Akan tetapi, detektif Jae-hee menduga seseorang mungkin telah membiusnya sebelum membakar restoran tersebut. Para detektif mulai melakukan pencarian saksi terakhir yang membeli payung bermotif bunga saat itu. Di rumah sakit, Baekhyun menyadari bahwa dia tidak memiliki foto Sang-hyuk yang harus dibawanya ke gunung. Jadi dia mendapat ide untuk memotret hewan peliharaan bersama pemiliknya. Perawat menganggap itu ide buruk karena pemiliknya pasti akan menolak untuk memberikan informasi pribadi. 보호자의 정확한 매치 차원에서 에이, 요즘 사진 찍어달라고 하면 욕먹어요. 개인정보 어쩌고하면서. Baekhyun kemudian menelpon Sang-hyuk menanyakan kondisi Daeng-chil usai melakukan perawatan pada kelenjar anusnya. Dia mencari alasan agar Sang-hyuk pergi ke rumah sakit dengan mengatakan bahwa Daeng-chil harus menjalani pemeriksaan fisik karena mengalami obesitas. Tujuannya yaitu mendapatkan fotonya. Namun hal ini tampaknya tidak berhasil bagi Sang-hyuk yang menganggapnya sebagai dokter hewan yang sedang berjualan. 해야 하니까 시간 되시면 병원에 들르셔서. 그거였구나. 종합검진 영업? 네? 딱 한 번 방문했는데 바로 다음날 아침부터 전화해서 종합검진 영업이라니. Singkat cerita,
Jae-hee memandangi wajah Sang-hyuk yang tampak tak asing baginya. Dia berjanji akan ingat ketika mereka berdua bertemu kembali. Saat dia dipanggil masuk ke ruangan dokter, Sang-hyuk menghentikannya dan menyuruhnya mengantri menggunakan nomor seperti yang mereka lakukan. Semua pemilik hewan peliharaan menunjukkan nomor antriannya. Namun karena kondisi anjing yang diadopsinya dalam masa pemulihan setelah operasi, maka dia bisa bertemu dokter dengan janji temu tanpa harus mengantri. Tibalah giliran Dengcil diperiksa. Baekhyun memberitahu Sang-hyuk bahwa Dengcil mengalami obesitas karena beratnya 38 kg melebihi berat rata-rata. Dia juga menyadari bahwa Sang-hyuk mendapat goresan setelah menyelamatkannya. Lalu dia mengobati luka tersebut dan mengajaknya makan malam bersama. Mereka pun makan malam di restoran Bilik Cinta. Baekhyun berniat mentraktir Sang-hyuk, tetapi dia kaget ketika melihat harga makanan di restoran tersebut. Sang-hyuk memberitahunya mengenai restoran Bilik Cinta yang terkenal dengan kencan butanya. Sang-hyuk bertanya apakah Baekhyun menyukai salah satu pemilik hewan peliharaan yang sering mengunjungi rumah sakit. Dia menyebutkan satu persatu pria yang datang ke rumah sakit, dan Baekhyun menemukan alasan untuk tidak berkencan dengan mereka. 누구야? 맨날 꽃다발 싸들고 찾아오는 돈 많아 보이는 남자 어때요? 앙드레 보호자님이요? 제 스타일 아니에요. 그러면 그 겨울인데 알몸에 메리아스 입고 돌아다니는 근육 남자 뿌구 보호자님? 어때요? 여자들 근육 있는 남자 좋아하잖아요. 근육은 장근육이죠. Dia kemudian menilai standar pria idaman Baekhyun terlalu tinggi. Inilah yang membuatnya sulit mendapatkan pasangan. Baekhyun bertanya kepadanya mengapa dia tidak menjalin hubungan asmara dengan seseorang. Dia menjawab tidak akan pernah berhubungan meskipun wanita itu merupakan takdirnya. Baekhyun mengingatkannya bahwa tidak ada yang tahu mengenai yang terjadi di masa depan. Karena ketika kita jatuh cinta dengan seseorang, terkadang kita bisa merelakan segalanya demi cinta. Dia mengaku mengetahui perihal ini melalui drama TV yang ditontonnya. Baekhyun hendak membayar. Pemilik restoran memberitahunya bahwa Sang-hyuk telah membayar semuanya. Dia marah kepada Sang-hyuk karena gagal mentraktirnya. Bagaimanapun juga dia memaksa akan membayar setengahnya. Sang-hyuk merasa bingung dengan Baekhyun yang marah kepadanya, padahal niatnya hanya ingin mentraktirnya makanan mahal. Dia mengatakan tidak akan menembakkan panah cinta kepadanya. Mereka sama-sama kesal dan gelisah hingga tidak bisa tidur. Sementara itu Dongchil memberitahu teman perinya bahwa Sang-hyuk pergi makan malam dengan seorang wanita yang bekerja sebagai dokter hewan. Mereka terkejut ketika tahu bahwa Dongchil kini telah dipindah oleh Sang-hyuk ke rumah sakit tempat wanita itu bekerja. 병원을 바꿨어. 어디로? 뽀삐 맞은편 24시 구기동 동물병원. 비만도 아닌 나를 아침부터 굳이 병원에 데리고 간 이유가 수의사 Singkat cerita, Baekhyun berpapasan dengan Sang-hyuk ketika mendaki gunung. Dia gembira dan spontan memanggilnya Superman. Pertemuan tersebut tidak disia-siakan olehnya. Dengan kilat dia memotretnya. Sang-hyuk menyuruhnya segera menghapus fotonya sebab dia merasa tidak nyaman dengan hal itu. Dia mencoba mengambil ponsel Baekhyun untuk menghapus foto-foto itu. Namun mereka malah tak sengaja berciuman. Keadaan menjadi canggung. Tiba-tiba seorang pria yang lewat mendorong Baekhyun dan Sang-hyuk menopang tubuhnya untuk mencegahnya terjatuh. 사진 지우 진짜 뺏어요? 진짜로 줘요 빨리 달라니 Mereka pun minum arak bersama. Baekhyun menceritakan kisah sedih percintaannya tentang bagaimana semua pria yang mendekatinya terluka. Dan peramal menyuruhnya mendaki gunung 1000 kali untuk minta maaf atas perbuatannya di masa lalu. Dengan begitu Dewa Gunung akan memberinya pria yang menjadi takdirnya setelah pendakian terakhir. Sang-hyuk menelpon supir pengganti untuk menggantikan dirinya yang mabuk. Dia langsung menyerang supir tersebut setelah melihat bekas luka di tangannya yang diketahui sebagai penguntit Baekhyun di gang. 너 그때 그 놈이지 구기동 먹자골목 스토커 손목에 있는 이 상처 그때 내가 봤거든